Dimulainya penyidikan, hari ini nih kita udah diperiksa, ada sekitar 22 pertanyaan terkait dengan persoalan seseorang yang memposting foto anaknya dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas. Niki yang pertama itu dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi ya, bahwa laporan Niki sudah pada tahap penyidikan. Jadi Niki kira-kira berapa hari yang lalu sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas laporannya terhadap seseorang, pemilik akun namanya Indra Tarigan. Jadi memposting sesuatu yang sangat mendiskreditkan anak Nikita dan Nikita. Jadi itu sekarang tahapnya tahap penyidikan, artinya perbuatan itu adalah perbuatan pidana. Jadi udah terpenuhi perbuatan pidananya, sehingga dengan dasar itu dinaikkanlah dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan, dan kita udah terima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Hari ini nih kita udah diperiksa, ada sekitar 22 pertanyaan terkait dengan persoalan seseorang yang memposting foto anaknya dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas. Mengulang Bang, apa kalimatnya Bang? Kalimatnya banyak sekali, jadi saya pikir nggak perlu saya sampaikan. Yang jelas itu adalah perbuatan pidana. Yang jelas itu adalah perbuatan pidana, baik terkait dengan undang-undang pencemaran ITE ya, pencemaran nama baik, bahkan mungkin akan kaitannya dengan perlindungan anak. Karena yang banyak 22 naik prosesnya penyidikan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah perbuatan pidana, dan ini naik, dan saat ini nih kita udah diperiksa sebagai saksi, dan dia juga membawa saksi juga yang tahu. Ya mudah-mudahan segeralah kasus ini, karena ini bukan semata-mata untuk kepentingan Niki, karena ini sudah mengganggu daripada kehidupan anaknya, karena anaknya juga bergaul, sekolah dan segala macam. Dengan adanya hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang nggak benar, dia pasti akan ditanya. Jadi riwayat dari sebuah story yang begituan itu sangat merugikan. Makanya kita minta keadilan dan ini diproses. Niki gimana? Iya, Niki sudah naik sini. Pasti kan senang. Iya, alhamdulillah, berarti kan polisi tidak memilih-milih kasus yang mana yang mau dijalanin gitu kan. Karena kan selama ini kan Niki terus yang dilaporin tuh. Sekarang pas Niki ngelaporin orang balik, walaupun butuh proses yang lama ya, sekitar setahun lebih. Hampir setahun lah. Setahun 6 bulan, karena kan awal Niki ngelaporin 22 Maret 2019, sekarang September tanggal 16 2020, berarti 1 tahun lebih. Ya prosesnya cukup panjang, mungkin Pak Polisi juga banyak kesibukan kan. Ya memang ada peristiwa politik ya, ada pilkada, ada pilpres, ada pileg, semua kita memahami semua. Bang, terlapor sendiri kapan tuh Bang akan dilakukan pemeriksaan sendiri? Kenapa terhadap terlapor itu biar penyidik ya yang menentukan, bukan kami. Yang jelas kedatangan kami adalah memenuhi panggilannya secara resmi. Kita harus membawa saksi, kita jelaskan apa kerugiannya. Kerugiannya bukan hanya Nikita tapi juga anaknya. Jadi ini bukan hanya terkait dengan undang-undang pencemaran nama baik atau ITE, tapi juga terkait dengan perlindungan terhadap anak. Sampai masuk penjara, Mi, boleh nggak aku ketemu? Sampai gitu. Pasti diketemuin. Kira-kira lu tahu nggak sih kenapa sih dia sebegitunya? Nggak ngerti, Bo. Jadi dulu kan dia as a lawyer-nya Chris Hatta ya. Tapi dia selalu nyerang pribadi gitu. Jadi dulu tuh kan dia lawyer-nya Chris Hatta. Gue temennya Billy. Gue tuh di side-nya Billy. Ya iya kan gue teman gitu kan. Dia nggak terima. Gue pernah tuh beberapa kali di posting di feed-nya dia, dan lo juga pasti tau lah ya kan. Tapi gue diemin gitu. Cuman kenanya di sini. Kalau yang anak nggak akan mungkin gue diemin. Oh iya. Bukan hanya sekedar sebagai seorang ibu, tapi bisa jadi teman juga. Jadi apapun dia pasti cerita. Bang, akan dilaporkan ke si sosok pengacara ini ke Dewan Kode Etik? Wow, urusan pidana ya. Karena begini, kalau dia menjalankan profesinya membela klien, memang tidak bisa kita laporkan. Kita harus melaporkannya ke Dewan Etiknya, ke organisasi, ke AO ya. Tapi ini adalah perbuatan pribadi, artinya dia dalam rangka pribadinya menyerang kita. Jadi perbuatan seseorang itu harus kita bisa bedakan antara perbuatan dalam rangka menjalankan tugas profesi sebagai advokat, itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya tidak bisa dia untuk kita proses secara hukum kalau dia melakukan
pembelaan sesuai dengan undang-undang dan itikat baik. Tapi kalau perbuatan itu adalah perbuatan pribadi, ya harus kita laporkan secara pribadinya, bukan dia sebagai menjalankan tugas profesinya. Karena nggak ada kaitannya. Dia juga tidak ada bermusuhan sama Nikita juga bukan lawan dia di dalam perkara, nggak ada kaitannya sama perkara. Nah itulah sehingga Nikita melaporkan dia secara pribadi. Nyai udah ada komunikasi belum sama yang di sebelah itu? Enggak, dia tuh selalunya minta tolong ke orang-orang yang kenal Niki, minta berdamai, tapi enggak usah. Soalnya sempat ada permintaan. Ada. Soalnya dia banyak les, kayak dibilang akunnya dihack lah, segala macam gitu. Dia sih ngomongnya ke polisi akunnya dihack, tapi kan di Instagram kita bisa cek kalau dihack itu nggak akan bisa. Nih dikasih tahu ya tampilannya, misalkan gini nih.